Suprioso, Ketua RT 6, juga pengurus Masjid Baitul Salam, yang insya Allah nih Bapak semua, insya Allah saya ada hajat Pak untuk maju sebagai anggota Dewan DPR RI dari Partai Nasdem. Ya mudah-mudahan di Limun bisa ada wakil di Senayan nanti Pak. Nah ini sebelum saya menyampaikan apa yang pengalaman saya, mungkin saya bisa menguatkan apa yang disampaikan Pak Dodi. Saya ingin berbagi pemahaman gitu ya, sesuai dengan profesi saya selama ini sebagai psikolog, tentang kesyukuran kita nih sebagai warga Bilimun gitu ya, di RT 10, di RW 10 gitu ya. Kita perlu selalu merasa bersyukur karena secara kewilayahan kita relatif baik gitu Pak ya, relatif guyup, relatif akur antar RT, kemudian RW juga antar RW di Kelurahan Pondok Kelapa ini. Nah keguyuban, keakuran ini kalau dalam konsep psikologi itu menyumbangkan prosentase yang besar untuk kita menjalani yang namanya work-life balance, keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu pengertian dasarnya adalah kita menjalani kehidupan ini di semua sisi kehidupan kita, keluarga, kesehatan, karir gitu ya, spiritualitas, termasuk bergaul dengan lingkungan ini. Ibarat roda itu semuanya berjalan seimbang. Nah ini yang sebenarnya ingin kita jaga kan? Sehingga keseimbangan hidup ini berjalan terus, roda ini berjalan dengan baik, mengantarkan kita pada kehidupan yang sejahtera, damai, berbahagia. Karena ketika roda work life ini terganggu, ada satu jari-jari yang terganggu saja misalnya, apalah misalnya kesehatan lah misalnya kan, kita mungkin sudah sama-sama merasakan bagaimana tidaknya sakit kan gitu kan. Kalau sedang sakit pasti semuanya terganggu. Coba work life balance-nya terganggu. Atau kita punya masalah di karir gitu kan, entah kita ada konflik dengan perusahaan, konflik dengan kolega, konflik dengan atasan, pasti itu akan mengganggu roda-roda yang lainnya. Bahkan dalam level yang berat bisa berdampak kita menjadi stres. Apalagi nah yang sering terjadi misalnya kalau kita ada ketidakharmonisan di lingkungan kita dengan tetangga kita. Nah ini yang mungkin juga dialami oleh Pak Dodi gitu kan, ada yang punya 3 mobil tapi nggak mau bayar gitu kan. Itu juga pasti kan mengganggu juga ya. Mengganggu nggak mau nego work life balance kita ya. Saya ada tuh Pak di RT saya, Lu kamu terus terang yang karakternya itu suka apa bikin gara-gara gitu ya. Ada orang bangun di protes, tapi giliran kumpul-kumpul arisan nggak pernah mau datang gitu. Sukanya komplain aja di WA Japri. Nah itu maka kita perlu betul-betul menjaga yang namanya work life balance itu. Kalau dalam bahasa agama itu antuk tikuladi hakin hakau. Jadi keadilan itu bisa diciptakan agar dengan cara kita memberikan semua hak dalam kehidupan kita, rumah tangga, karir, pergaulan dan seterusnya. Nah ini mungkin yang saya mengajak bahwa kita menjaga work life balance ini karena seringkali karena sudut pandang, karena pengalaman juga, atau mungkin karena ego pribadi kita seringkali menitik beratkan pada hanya satu bidang tertentu saja sehingga mengakibatkan ketimpangan di bidang yang lain. Ada orang concernnya karir, tetangga masa bodoh yang penting gue udah bayaran gitu kan. Ada yang concernnya di ibadah aja tapi keuangannya malah mengganggu, malah akhirnya berutang. Nah ini yang ya saya mengajak kita semuanya sebagai bagian dari warga Bilimun yang Bilimun sendiri secara pride ya komplek tua setahu saya
sejak tahun 75, saya tinggal di sini sudah 40 tahun ya. Pride-nya masih terjaga sampai saat ini dan terus dijaga oleh generasi berikutnya. Sebelumnya Pak Fadli sempat berkontribusi lama di Ketua RW selama 6 tahun, lalu sekarang ada Pak Dodi, Pak Irfan, Pak Ino, terus saya di dalamnya. Ya mari kita jaga lingkungan kita. Saya dalam beberapa kesempatan kalau ada event dengan Pak Lurah, dengan teman-teman LMK, RW itu, mimpi saya adalah Kelurahan Pondok Kelapa ini bisa menjadi kelurahan terbaik Pak, se-Jakarta Timur atau bahkan se-DKI. Dan alhamdulillahnya RW 10 ini Pak selalu menjadi ikon, selalu jadi benchmarking dan contoh minimal di tingkat kelurahan. Pak Lurah itu pasti ngomongnya Bilimun, LMK ngomongnya Bilimun. Bahkan kemarin Pak yang terakhir saya membantu stunting Pak. Jadi di Pondok Kelapa ini Pak ada 20 anak stunting. Bagian dari 88 anak stunting se-Durensawit. Bagian dari 1000 anak stunting se-Jakarta Timur. Nah, itu kemarin kita ada istilahnya keluhan dari Pak Lurah karena dana stunting dari pemerintah itu sangat rendah, minta dibantu. Saya hanya membuka donasi ke RT saya, cukup alhamdulillah ada terkumpul bisa membantu program zero stunting. Dan itu lagi-lagi Bilimun menjadi ikon. Komplek kita sendiri Pak secara ini mungkin sudah sangat lengkap. Kita punya masjid yang bagus, kita punya fasum olahraga yang bagus, kemudian di setiap RT juga sedang ditumbuhkan ikon-ikon per RT-nya gitu ya. Nah itu juga sebuah kesempatan dan tantangan. Saya lihat taman RT sebelumnya udah keren gitu ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi ciri khas daripada RT 10 yang ikut menambah semarak, menambah warna-warni daripada RW 10 secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah kans kita Pak Bapak semuanya, Pondok Kelapa ini menjadi kelurahan yang terbaik karena di level kelurahan itu RW dengan LMK dengan Dasawisma itu saya lihat solid sekali Pak. Saya berkali ngisi event pengajian di ibu-ibu PKK juga itu solid sekali ya. Itu juga dipengaruhi oleh secara strata ekonomi Pondok Kelapa dan Durensawit ini memang yang terbaik se-Jakarta Timur dibandingkan dengan Cakung ya. Saya pernah bergabung bersama itu memang perbedaan jauh. Saya kira itu Bapak semuanya apa yang dapat saya sampaikan. Semoga waktu yang singkat ini bisa memberikan kemanfaatan dan menjadi reminder buat kita semua untuk semakin bersemangat menjalani kehidupan kita. Tidak ada istilah menua, menua iya tapi selalu bersemangat ya. Tidak ada istilah pensiun ya kan? Karena pensiun itu hanya sistem dari industri ya kan. Kita harus semakin tua semakin menjadi ya, semakin senior semakin bijaksana dan mudah-mudahan semakin kaya ya Pak. Amin. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa jumpa di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman.